kapan meninggalnya? Bukannya sudah dibawa ke rumah sakit? Iya, tapi tidak ketolong, Bude. Meninggalnya tadi pagi. Rasain, akhirnya mati juga itu orang. Kena kutukan, kutukannya orang bunting. Gue sumpahin dia biar masuk neraka. Astagfirullahalazim. Ibu-ibu ini gimana sih? Masa orang sudah meninggal disumpahin yang tidak-tidak? Bukan didoakan malah dicaci maki. Nggak baik begitu. Salah sendiri, Pak De. Kenapa nolak permintaan orang bunting? Akhirnya kena batunya deh. Iya. Dulu. Tadi apaan? Gue denger ada yang nolak permintaan orang bunting. Kakak boleh tuh. Yang namanya orang bunting mesti diikutin apa yang maunya. Di organisasi preman sedunia aja yang gue ketuain ya, dilarang ngejailin orang bunting. Haram. Pantesan aja si Irdam cedai. Aduh yo, gawat yo, tolongin dong yo itu. Ini lagi Wadam pagi-pagi berkoara aja lo. Berisik tau nggak? Kayak kucing mau kawin aja lo. Ih, Mama Ron, bercanda melulu. Tinya lagi serius, ini bener-bener ada yang gawat. Gawat apa sih? Itu orang-orang nggak pada mau nguburin mayatnya Pak Irdam. Mayatnya dikelubutin ulat. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan hal ini hanya kebetulan saja. Ayo kita teruskan. Balik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Masya Allah, Kang. Punggungnya berlubang, Kang. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Bu, Ibu, Bapak kenapa, Bu? Senasa Bapak banyak ulatnya, Bu. Ibu juga nggak tahu, Nak. Ibu bingung. Apa yang terjadi dengan bapak kalian? Masya Allah. Masya Allah. Akang. Sebenarnya saya juga nggak tega melihat penderitaan Akang seperti ini. Apa yang telah Akang lakukan? Pak, jangan tinggalin kita semua, Pak. Jangan tinggalin kita, Pak. Ulut-ulutnya tambah banyak, Kang. Saya nggak berani, Kang. Maaf, Bu. Saya juga tidak berani, Bu. Seumur-umur saya memandikan jenazah, baru kali ini saya melihat hal seperti ini, Bu. Saya tidak sanggup, Bu. Maaf, Bu. Apakah suami Ibu pernah melakukan hal yang zalim?
Di mana pencuri itu? Di sana, Gan. Dia disembunyikan oleh pekerja kebun itu. Sudah tidak sabar saya ingin memukulnya. Gawat! Dia mau pecut! Aduh, pinggir! Pinggir semua! Kamu lagi pinggir kamu! Baik, Juragan. Baik. Jadi kamu tikus kecil yang suka mencuri di kebun saya? Iya, ha? Kamu? Ijal nggak bermaksud untuk mencuri. Tadi Ijal ngambil bolanya Ijal. Terus ada mangga yang jatuh. Jadi Ijal ambil. Kurang ajar kamu. Kamu kira bisa seenaknya masuk kebun orang, ha? Mana mangganya? Ini mangganya juragan. Kurang ajar kamu. Kamu pikir ini kebun nenek moyangmu, ha? Seenaknya kamu masuk mencuri mangga saya? Iya. Tikus kecil. Kamu harus dihukum dan disiksa kamu. Aduh ampun juragan. Ayo kamu. Ampun, aduh sakit pun. Aduh ampun juragan. Sakit aduh. Ayo kita tolongin Ijal, Tante. Iya, diam Mas, jangan berisik. Ayo Tante kita. Iya, ntar dulu. Kita harus di sini. Jangan keluar. Kalau kita keluar kita sama-sama dipecut. Ampun, aduh sakit juragan, ampun. Cukup, Gan. Cukup. Kasihan. Dia ini anak kecil. Maafin Dia Ijal, kan sudah Ijal minta maaf, Gan. sakit. Jangan disiksa lagi. Jangan sampai ada malaikat yang melihat perbuatan juragan. Setan. Aduh, Dimas, mendingan kita sama-sama keluar, kita cari bantuan yuk. Juragan, napasnya berhenti. Jangan-jangan anak ini meninggal. Masa dirajam aja meninggal? Orang di Saudi Arab di sana, setiap pencuri harus dirajam. Kalau perlu, tangannya dipotong. Dia sudah salah kok. Ini hukuman yang pantas buat pencuri. Tapi Juragan, kita tidak bisa diamkan anak ini, Juragan. Mungkin masih bisa tertolong kalau dibawa ke dokter, Juragan. Diam kamu. Jangan bikin masalah kamu. Awas. Kalau ada yang berani buka mulut, kalian akan kehilangan pekerjaan. Dan keluarga kalian tidak akan selamat. Ini kan bukan salah saya. Dia mati gara-gara dia sendiri. Kalian lihat kan? Nah, kalian ngerti kan? Ngerti, Juragan. Nah, sekarang kalian bubar. Bubar! Ya! Pak De. Ijal ketangkap di kebun mangganya yang juragan Irdam, Bang. Sekarang Ijal lagi disiksa. Disiksa? Apa? Si Ijal disiksa. Biar mampus. Tuh namanya ketulak tuh. Cil-cil kurang ajar sih. Nggak kena sama gue, kena dah tuh masih Irdam. Hah? Diam kamu bandit kampung. Gak tahu urusan orang main nyelonong aja. Apa perlu dengan tangan menutup mulut kamu, ha? Enak aja Pak De. Emang dikata gue sansak pin digebugin. Tinja, kamu tidak sedang bercanda kan? Bener Pak De, Tinja nggak bohong. Bohong lo Adam. Lagi Bapak Rani. Udah nggak diajak ngomong juga. Geledek aja geli sama lo. Minta disamber lah. Diam, Baron! Yalah, galak banget sih. Mentang-mentang kumisnya gede. Kurang ajar si Irdam. Berani-beraninya dia menzalimi anak yatim. Di mana si Ijal sekarang? Di kebun mangganya juragan Irdam, Pak De. Ayo, kita lihat ke sana. Ayo, cepat. Hajar aja Pak De. Kalau kalah, bilang-bilang ya. Ntar gue nggak bantuin lo. Lagu-laguannya udah tua, udah kayak jagoan aja. Sama aja tuh, anak sama bapak. Sekarang kamu angkat dia. Terserah kamu. Yang penting nama saya bersih. Ayo! Pegang. Juragan, anak ini berat banget nih. Masa segitu aja berat? Saya nggak sanggup ngangkat kan. Goblok kamu. Anak kurus begini aja nggak kuat. Anak ini orang miskin. Kurang gizi. Masa segini berat? Kamu yang payah. Kamu lihat nih. Kalau sudah juragan Irdam yang kerja, semuanya beres. Dam! Dam! Kabur! Ayo cepat kabur! Cepat goblok! Mau kemana lah? Aduh.
Bos! Tunggu! Aduh! Yaya! Yaya! Dimas, kamu tunggu di jalan ya. Ya, dia kabur deh. Ya, kabur. Ya, yuk kabur. Ya, yuk kabur. Aduh, Yaya! Mereka kabur ya. Ampun. Ja, bangun. Biadab dia orang ni, ya Allah. Anak gue udah gini tangannya. Aduh, kena. Dimas. Ja, bangun dong, Ja. Ja, bangun, Ja. Ja, Tante Tinja nih, Ja. Aduh, kurang ajar sama dia orang ya. Dasar kadal buntung. Hei, Irdam! Irdam, keluar kamu! Kamu harus bertanggung jawabkan semua perbuatan kamu atas diri Ijal. Pak Irdam! Ayo keluar! Hadapi kami, jangan jadi pengecut! Pak Irdam! Masya Allah, Pak. Pak, ada apa, Pak? Di luar banyak sekali warga, Pak. Pak, mereka menyuruh Bapak keluar. Apa yang telah Bapak lakukan? Diam! Jangan ikut campur kamu. Ini urusan laki-laki. Tapi, Pak, saya ini istri Bapak. Saya berhak tahu apa yang terjadi. Astagfirullahaladzim. Jangan katakan kalau Bapak telah menjolimi orang lagi. Pak, kenapa Bapak tidak sadar juga? Bukankah Bapak telah berjanji pada Pak Ustadz kalau Bapak tidak akan berbuat semena-mena lagi? Yes! Sekali lagi kamu bicara, saya hajar kamu. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Pengampun, tolong bukakanlah mata hati suamiku, ya Allah. Sadarkanlah dia. Hentikanlah kejoliman yang seringkali dia lakukan, ya Allah. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu, ya Allah. Siapa yang kamu bilang pengecut? Hah? Hanya orang pengecut yang lari dari tanggung jawab. Ijal itu anak yatim. Pak Irdam sudah menzolimi anak yatim dan menyiksanya. Sekarang Ijal terkapar di rumah sakit karena koma. Karena apa? Karena perbuatan biadaban. Diam kamu anak muda. Jangan sok jadi pahlawan kesiangan. Saya tidak butuh ocen pemuda kampung miskin seperti kamu. Hei, Irdam. Kalau kamu bilang anak saya kampungan, kamu jauh lebih kampungan. Kamu tidak bermoral, tidak bermartabat. Jangan bangga kamu dengan harta kekayaan kamu. Itu semua adalah titipan Allah. Kurang ngajar kamu. Berani-beraninya kamu menggugat orang terhormat dan kaya seperti saya. Kamu memang kaya, Irdam. Tapi sebenarnya kamu jauh lebih miskin daripada kami. Teganya kamu menyakiti anak kecil sampai sekarang. Kamu siksa anak yatim dan kamu tinggalkan begitu saja. Itu adalah perbuatan yang paling hina, Irdam. Kurang ngajar kamu, Priyono. Hei, Priyono. Jangan sok moralis kamu di depan saya. Mana buktinya kalau saya menyiksa anak itu? Hah? Mana buktinya? Mereka berdua saksinya. Kalau memang ada saksinya, kalian mau apa? Hah? Kalian mau apa? Hei, apa kalian pikir orang-orang di pengadilan akan percaya dengan omongan banci dan anak miskin ini? Hah? Hati-hati kalian. Henti ocen kamu. Sekarang kalian keluar dari rumah ini. Atau saya panggil orang-orang saya untuk mengusir kalian keluar. Ayo keluar! Baik, kami akan pergi. Tapi ingat, kami akan kembali ke rumah ini sampai kamu mempertanggungjawabkan semua perbuatan kamu. Ingat, Pak Irdam. Sampai kapanpun, saya akan tuntut. Karena kebenaran harus ditegakkan. Dan kezoliman harus dihancurkan. Silakan! Irdam tidak pernah takut. Karena saya punya uang untuk membeli segala-galanya. Sekarang kamu jaga pintu. Mana buktinya kalau uang bisa ngejamin segala-galanya? Tuh lihat tuh,
Akhirnya mati juga kan dia. Ternyata hartanya yang segunung itu nggak bisa nolongin dia. Rasain lu. Abis, semasa hidupnya itu orang sombong banget. Walaupun dia punya harta segudang, tetep aja semuanya sia-sia, nggak ada artinya. Iya sih. Pasti jenazahnya menderita tuh. Udah mati aja sengsara. Apalagi di akhirat tuh. Apa salah Bapak, Bu? Apa, Bu? Obatnya nggak hilang-hilang, Bu. Kesian Bapak. Ini karma buat Bapak, Bu. Tidak, sayang. Tidak. Dalam agama kita nggak ada karma. Tapi setiap perbuatan buruk pasti akan mendapatkan ganjarannya, itu memang benar. Kalian mesti berdoa supaya bapak kalian dapat diringankan seluruh dosa-dosanya. Ya Allah, aku tahu semua ini terjadi karena kehendak-Mu. Karena aku tahu begitu banyak dosa yang telah dilakukan oleh suamiku, ya Allah. Tapi aku juga tahu Engkau Maha Pengampun, ya Allah. Tolong ya Allah, ampunilah dosa suamiku, ya Allah. Ringankanlah hukumannya. Tolong kami, ya Allah. Tolong bebaskan suamiku dari siksa ini, ya Allah. Ya Allah, dosa suamiku, ya Allah. Nanti tolong sampaikan salam saya buat Ibu RT. Insya Allah nanti akan ketemu di pengajian. Baik, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ini? 500.000 rupiah sumbangan masjid. Apa nggak salah? Hah? Anu Pak, itu aku ambil dari tabungan sisa uang belanja. Sengaja aku sisihkan buat pembangunan masjid. Nggak ada salahnya kan kita sebagai warga berkewajiban untuk menyumbang. Kamu pikir uang kita ini jatuh dari langit? Hah? Kamu belakang. Belakang! Lihat ini. Sumbangan untuk anak yatim piatu. Sumbangan nasib. Sumbangan Karang Taruna. Apa kamu pikir kita ini departemen sosial? Hah? Bu, kalau semua sumbangan kita layani, kita bisa bangkrut. Insya Allah, Pak. Kalaupun kita menyumbang semua itu, insya Allah 7 turunan pun harta kita tidak akan pernah habis. Tolong, Pak. Tolong. Jangan jolim. Harta yang kita miliki ini semua hanyalah titipan Allah. Menyumbang tidak akan pernah membuat kita miskin. Berani-beraninya kamu menasihati aku. Aisyah, kamu itu adalah seorang istri. Tugas seorang istri adalah melayani dan mengikuti perintahku. Dan mulai hari ini, kamu tidak boleh ikut pengajian Masjid Talib lagi. Ingat itu. Astagfirullahaladzim. Kenapa, Pak? Apa salahnya dengan pengajian itu? Ibu-ibu pengajian brengsek itu sudah mencuci otak kamu. Makanya kamu sok alim, sok cuci, sok tahu. Saya muak pada mereka semua. Dan saya juga bisa muak pada kamu. Ini semua sudah di luar kemampuan saya, Bu. Saya tidak sanggup lagi, Bu. Iya, Bu. Maaf, Bu. Kami mau pamit. Ibu bisa cari pemandi jenazah yang lain, Bu. Tolong, Pak. Tolong jangan tinggalkan jenazah suami saya. Bapak ini pemandi jenazah yang keempat yang saya panggil. Tolong bantu saya, Pak. Saya tidak sanggup, Bu. Benar, Bu. Pak, tolong, Pak. Tunggu, Pak. Tunggu aja, jangan pergi. Pak, kalau Bapak berani pergi, sapu ini bakal melayang. Jangan paksa saya untuk nyiram bapak-bapak. Bapak-bapak jahat. Terus gimana ini, Pak? Pak, tolong saya. Tolong jangan tinggalkan jenazah suami saya, Pak. Iya, Pak. Tolong mandikan jenazah suami saya sampai tuntas, Pak. Pak, ya Bapak harus memandikan jenazah bapak saya hingga selesai, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau tidak,
Kita bertiga akan menghalangi Bapak, Pak. Iya, kita akan menghalangi. Saya mohon Bapak, Bapak sehingga selesai, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Asal kita mau bertobat dan kita menyadari kesalahan kita. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Terlambat, Bang. Bang Irdam kan udah meninggal, jadi gimana mau tobat? Bertobat atau tidak, hanya Allah yang tahu. Dan apakah diterima tobat itu sudah menjadi rahasia Allah. Kita tidak boleh menghakimi, apalagi orang yang sudah wafat. Mbak, ngerumpi aja. Kalau ngomongin orang yang udah mati, dosa tahu. Daripada kita berdebat yang tidak-tidak, lebih baik kita masuk ke dalam. Kita lihat apa yang bisa kita bantu untuk keluarga almarhum. Idih, amit-amit dia ngebantu orang jolim seperti dia itu. Waktu dia masih hidup, dia tuh pernah ngejolimi bapak saya. 7 turunan, saya tuh nggak bakal ngampuninnya. Astagfirullahaladzim. Tidak baik menyimpan dendam. Ulat pada banget. Astagfirullahaladzim. Aduh, tolong. Kamu jangan di sini. Sebaiknya kamu di luar saja. Saya sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Semua orang menolak memandikan jenazah suami saya. Tolong saya, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Memandikan jenazah itu adalah wajib hukumnya. Itu tugas yang sangat mulia. Apa alasan kalian menolak memandikan jenazah ini? Maaf Pak Ustadz, saya tidak sanggup Pak Ustadz. Saya takut ulat-ulat itu merajalela Pak Ustadz. Saya takut dia menyerang saya Pak Ustadz. Betul Pak Ustadz. Kami tidak mau mati konyol Pak Ustadz. Kami tidak mau menanggung kejaliman juragan Irdam Pak Ustadz. Maaf, Bapak-bapak. Kalau karena alasan itu Bapak-bapak pergi, itu sama saja dengan zolim. Zolim kepada jenazah, itu dosa besar seorang umat. Udah Ustadz, mendingan cari aja pemandi jenazah yang lain yang bersedia mandiin juragan Irdam, ya nggak Bu? Ya nggak Bu? Gimana Bu? Iya benar. Jadi orang nggak ada tobat-tobatnya. Padahal kan udah dikasih kesempatan dulu, tapi masih aja begitu. Ibu-ibu, bapak-bapak, ingat nggak dulu waktu dia kejeblos kuburan? Itu kan satu peringatan bagi dia. Apa-apaan ini? Pemalas. Kerja gue ini aja nggak becus. Maaf juragan. Saya tidak sengaja juragan. Saya jatuh terpeleset juragan. Alasan kamu. Lihat itu. Semua mangga saya bonyok. Apa kamu sengaja bikin saya rugi? Hah? Pemalas, kurang ajar kamu. Pak, maafkan bapak saya, Pak. Ampun juragan. Ampun juragan. Ampun. Sekarang angkat. Sekarang angkat ini. Ayo angkat. Angkat. Ayo angkat. Iya juragan. Pantas hidup kalian belangsak semua. Bagaimana bisa kaya? Kerja begini aja nggak becus. Memang hidup kalian sudah ditentukan jadi orang susah, miskin, melarat. Sudah tahu melarat, tahu diri dong. Makanya pakai otak. Jangan kayak otak udang. Kenapa kamu belarak-belirik? Hah? Gak senang saya tegur? Mau ngelawan? Hah? Mau ngelawan? Atau kalian mau demo? Juragan, kita bukannya mau demo. Cuma mau ngasih tahu yang juragan injak-injak itu makamnya Haji Abdul Rauf. Iya betul juragan. Betul juragan. Terus kalau saya injak-injak kenapa? Hah? Kenapa? Maaf juragan, kata orang Pak Maling injak kuburan orang juragan. Apalagi kuburan itu milik ulama yang soleh dan beriman juragan. Bodoh amat, mau soleh mau amin. Emang kenapa? Untung saya nggak bongkar di kuburan. Kalau bukan gara-gara istri saya ini dilarang istri saya, ini tadi saya ratakan semua. Ngapain orang udah mau mampus dihormatin? Yang perlu dihormatin orang yang bisa kasih kamu uang, bikin kamu hidup. Nih seperti juragan Irdan. Saya nih yang kasih kamu uang, kasih kamu hidup. Ngerti nggak? Lihat nih, saya akan hancurkan nisan ini. Ayo!
Astagfirullahaladzim, jangan juragan. Lihat ini! Lihat! Di mana saya? Hah? Hei, tolong! Tolong! Hei, saya ada di mana nih? Hei, tolong! Hei, di mana saya? Hei, tolong! Tidak ada orang yang bisa menolong kamu selain amal ibadah kamu sendiri. Sudahkah kamu beramal dan berbuat kebaikan? Siapa kalian? Hah? Siapa kalian? Apa mau kalian? Hah? Apa? Kami akan melakukan seperti apa yang pernah kamu lakukan kepada orang lain. Termasuk kepada istri kamu sendiri. Kamu ingat semua itu? Ampun! 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 Tolong! Sakit! Sakit! Aduh! Tolong! Ampun! Ampun! Tolong! Orang ini harus diselamatkan. Ayo cepet Gali. Ayo. Ngapain diselamatin? Ya, itu pembalasan buat orang yang zolim. Dia mati. Daripada hidup bikin dosanya makin banyak aja. Iya benar. Iya. Ibu-ibu tidak baik bicara seperti itu. Orang lagi kesusahan kok malah dicaci maki. Ayo cepat Japra. Cepat Gali. Panas! Panas! Juragan kenapa juragan? Panas! Juragan! Tolong bukakan baju saya. Kenapa, Panas! Panas! Apa yang terjadi, Pak? Kenapa ibu Bapak banyak luka besutan? Panas! Mereka memukuli saya. Mereka mencambuk saya beramai-ramai. Mereka tidak peduli. Saya sudah berteriak-teriak kesakitan. Mereka menyuruh saya merasakan apa yang pernah saya lakukan pada orang-orang. Aduh, mereka jahat sama saya. Mereka jahat. Subhanallah. Pak Ustadz, saya menangkap makna tersirat dari cerita Pak Irdam. Apa Pak Ustadz juga merasakan? Yo, apa maksud kata-kata kamu? Pak Ustadz, apa artinya itu Pak Ustadz? Pak Irdam, jangan bersedih. Apa yang terjadi dengan Bapak adalah merupakan sebuah petunjuk. Mereka itu bukannya jahat. Justru mereka ingin memberikan kesempatan kepada Bapak untuk bertobat dan memperbaiki diri. Betul Pak Irdam. Gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Alhamdulillah. Bapak harus mengucap syukur kepada Allah. Luka-luka di tubuh Bapak ini tidak seberapa dibanding dengan kesempatan yang Bapak dapat. Ayo Pak, ucapkan Alhamdulillah. Ayo Pak. Pak Ustadz, tolong bantu suami saya. Baik. Pak Irdam bisa memulainya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mari ikutin kata-kata saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ustaz sok tahu. Saya bukan anak kecil. Saya tidak sudi ceramai.
Pak, ikuti saja kata-kata Pak Ustadz. Ayo Pak, ucapkan Pak. Pak Ustadz, tolong bantu suami saya Pak Ustadz. Tolong ulangi sekali lagi Pak Ustadz. Tolong. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Panas! Panas! Buka baju saya, panas! Panas! Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengemis! Pengemis! Di depan ada pengemis. Usir dia! Manusia malas! Manusia bebal! Manusia yang suka menjadi benalu! Aisyah, usir dia! Usir dia! Jangan Pak, jangan diusir, kasihan. Bapak kan lagi sakit. Diam kamu! Kalau kamu tidak mau mengusirnya, saya akan mengusirnya! Allahu Akbar. Pak, jangan Pak. Pak, jangan. Yuk. Jangan dicampur. Lebih baik kita lihat dari teras. Yuk. Assalamualaikum Juragan. Juragan, boleh saya minta mangga itu satu saja. Saya sangat ingin sekali mangga dari pohon juragan. Hei pengemis! Enak saja kamu minta-minta. Kamu pikir nenek moyang kamu yang nanam? Hah? Sana minta sama orang lain sana. Tapi juragan, bayi di dalam kandungan saya sangat ingin sekali mangga dari kebun juragan. Persetan dengan bayi kamu. Pak, jangan Pak. Jangan jolim. Kalau tidak boleh minta yang mateng, bolehkan juragan saya minta yang mentah? Satu saja, kasihanilah saya juragan. Kamu bebal ya? Sekali tidak saya kasih, tetap tidak saya kasih. Juragan Irang tidak pernah berubah keputusannya. Saya tidak sudi memberi kasihan kamu. Kasihan Pak, wanita itu sedang hamil. Jangan ditolak permintaannya Pak. Nanti Bapak bisa berdosa. Tapi juragan, saya sedang hamil juragan. Kalau tidak boleh minta yang mengkel, boleh saya minta yang itu juragan? Daripada busuk juragan, buat saya aja juragan. Enak aja. Daripada saya kasih kamu, lebih baik saya kasih sama monyet saya. Sekarang kamu pergi. Pergi! Ayo keluar dari rumah saya. Juragan, tolong saya juragan. Ayo keluar! Keluar! Ayo keluar! Ayo cepat pergi nggak? Hah? Ulat? Ulat! 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 Ular! 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 Nih, si Ijal nih, si kutil-kutil ini nih, walaupun kurang ajar sama gue, tetap gue tulungin. Maklum, dia anak yatim. Makanya, bukan cuma rocker yang manusia, Reman juga manusia, punya perasaan. Mesti dicatat di buku sejarah perjuangan kampung. Gue udah berbuat baik. Aduh, Bang Baron, baru nolongin segitu, udah ribet banget. Tinci aja nolongin orang-orang, nggak ribet. Diam lo, daripada lo, apa lo? Resel. Baron, Tince, ini bukan waktunya untuk bertengkar. Semua orang itu di dalam sedang menunggu Ijal. Ayo bawa masuk.
Bawa masuk deh, Bu deh. Cil-cil berat dosa kali ini anak nih. Bang Baron, Cincin nggak ikut ya. Ancut, banyak ulat bulunya. Ah, dasar lo pengecut. Gua tahu lu minder, Pan. Soalnya bulu lo sama tuh ulet banyakan ulet. Pernah ngintip kali ya. Dasar lo perempuan nggak jelas. Tunggu sini aja lo. Ya udah, ngitung 17. Gimana? Udah dimandiin ya? Kok belum? Kapan dikuburin ya? Ntar bawa bangke lagi. Punya apaan itu? Gini Pak Ustadz, saya mau usul nih, gimana kalau daripada susah ya, mendingan dimandiinnya dibawa ke tukang cuci mobil aja biar di steam, biar bersih. Menurut kamu, Baron? Pak Ade, orang usul diomelin. Ijal, kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Juragan Irdam butuh permohonan maaf dari kamu. Kalau kamu bisa ikhlas memaafkan, insya Allah itu akan melapangkan jalannya. Kamu mau maafkan Juragan Irdam? Iya Bang Satrio, Ijal mau kok maafin Juragan Irdam. Katanya Bang Satrio kan orang yang beriman, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Ya Allah ya Robi, Ijal rela, Ijal ikhlas memaafkan salah-salahnya Juragan Irdam sama Ijal. Ya Allah, maafkanlah kesalahannya Juragan Irdam. Alhamdulillah. Saudara-saudara yang seiman, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga dengan keikhlasan anak ini, segala kehilapan dan dosa yang dilakukan Juragan Irdam semasa hidupnya mendapatkan pintu maaf dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita berdoa bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر